Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Pada malam hari ini, dalam permenungan kita, di dalam hari Kamis Putih, Kamis dalam Pekan Suci, secara sengaja saya memang tidak mengambilnya dari pembacaan Alkitab sebagaimana Sabda Bina Umat, tetapi kita membaca dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1-30, karena malam ini saya mengajak ibu bapak saudara untuk mengingat dan mengenang kembali 4 hal yang terjadi di malam penangkapan Yesus. Yang pertama adalah cerita tentang pengkhianatan Yudas Iskariot. Yang kedua, perjamuan malam terakhir. Yang ketiga, pembasuhan kaki. Dan yang keempat, doa Yesus di Taman Getsemani. Yudas Iskariot. Mengapa harus ada sosok Yudas Iskariot di antara murid Yesus? Apakah ketika Yesus mengambilnya menjadi murid, Yesus tidak mengenal pribadinya? Apakah Yesus tidak dapat membayangkan bahwa inilah murid yang akan membawanya pada pengadilan manusia? Yudas memiliki peran yang cukup penting di antara para murid Yesus. Dia menjadi orang yang dipercaya untuk memegang kas. Meski di Injil Yohanes juga mengatakan bahwa ia tidak ubahnya pencuri karena sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Mungkinkah Yudas mengalami kejenuhan sebagai pengikut Yesus yang hanya berjalan dan mengajar? Mungkinkah Yudas ingin menutupi kas yang sering diambilnya sehingga ia mau bertransaksi dengan para pemuka agama dan ahli-ahli Taurat pada saat itu? Ketika Yesus memilihnya untuk menjadi muridnya, pasti Yesus sudah dapat membayangkan bahwa dialah yang akan menjadi jalan manusiawi dimulainya penindasan itu. Yesus berkata kepada Yudas, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Yesus tidak menahan dan melarang Yudas. Lalu kenapa Yudas kemudian menyesali perbuatannya? Bisa jadi dia tidak menyangka bahwa Yesus akan mati. Bisa jadi dia menganggap arti kata menyerahkan hanya sebatas memperhadapkan Yesus kepada para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi pada saat itu. Tetapi keadaan semakin keruh karena Yesus justru dijatuhi hukuman mati. Sebagai bentuk penyesalannya, Injil Matius menceritakan bahwa ia memutuskan untuk menggantung diri. Apakah Yudas bisa kita kategorikan sebagai pribadi yang pemberani? Bisa saja, karena ia berani menghadap para imam-imam kepala serta tua-tua Yahudi pada saat itu, sedangkan dia adalah salah satu murid Yesus yang sedang diburu. Apakah Yudas bisa kita kategorikan sebagai orang yang kritis? Bisa jadi. Dia salah satu atau bahkan dia satu-satunya dari semua murid yang pada saat itu melihat seorang perempuan meminyaki kaki Yesus. Hanya dia yang berani berkomentar karena minyak yang dipakai untuk meminyaki kaki Yesus adalah minyak yang mahal. Apakah Yudas bisa dikategorikan orang yang berpenampilan bisa dipercaya? Iya. Lihat saja, ia dipercaya untuk menjadi pemegang kas. Bukankah keberanian, kekritisan, dan penampilan yang bisa dipercaya adalah ciri-ciri orang yang baik? Persoalannya adalah
Yudas mempergunakan ketiga hal itu dengan negatif. Apakah ada orang Kristen yang berani, kritis, berpenampilan bisa dipercaya, tetapi perbuatannya negatif seperti Yudas? Pastinya ada. Lalu kenapa mereka harus menjadi orang Kristen? Pertanyaan yang sama, kenapa Yudas dipilih Yesus menjadi muridnya? Oleh karena itu, jika mungkin kita adalah orang yang berani, kritis, berpenampilan yang bisa dipercaya, lakukanlah dengan positif, lakukanlah untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi apabila terwujud dalam perbuatan negatif, segeralah menyesalinya. Perjamuan malam terakhir. Mungkin di antara para murid tidak ada yang pernah menyangka bahwa itu menjadi perjamuan makan terakhir. Tidak ubahnya kita yang mungkin pernah berhadapan atau punya pengalaman kematian orang yang kita kasihi. Terkadang kita mengatakan, saya tidak menyangka bahwa itu adalah sapaannya yang terakhir. Saya tidak menyangka bahwa itu adalah senyumnya yang terakhir. Para murid mungkin juga mengalami perasaan yang sama. Mereka melihat bahwa makan bersama bukanlah hal yang luar biasa. Itu adalah perjamuan biasa yang seringkali sudah mereka lakukan. Tentu saja karena mereka adalah orang Yahudi, maka perjamuan menjelang hari raya Paskah adalah sesuatu yang biasa mereka lakukan. Lalu karena mereka juga biasa mengikuti Yesus yang akrab dengan makan bersama, maka makan bersama itu pun bukan sesuatu yang luar biasa. Lihat saja cerita ketika Yesus menyukai makan bersama dengan murid-muridnya setelah murid-muridnya pulang melaut. Atau mengingat cerita Yesus yang makan bersama dengan 5.000 orang yang mendengarkan sabdanya. Atau makan bersama yang Yesus lakukan di rumah pemungut cukai. Duduk makan bersama menjadi ruang bagi Yesus untuk saling menyapa, saling berbagi dan bercerita. Makan bersama menjadi bermakna karena tidak sekedar berkumpul, tetapi berkumpul untuk mensyukuri karya Allah dan berkumpul untuk saling bercerita. Bukankah manusia membutuhkan ruang untuk saling bercerita dengan hangat? Di zaman sekarang, yang mungkin sudah tidak ada lagi waktu untuk duduk makan bersama, ada baiknya mungkin sekarang kita memulainya kembali. Momen di rumah saja atau social distancing pada saat ini karena penyebaran virus corona. Bahkan di Jakarta mulai besok sampai 23 April akan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Bisa kita jadikan momen untuk mulai kembali duduk makan bersama keluarga. Jadikanlah itu sebagai ruang untuk melihat berkat Allah dalam rupa makanan dan minuman, serta kasih Allah dalam persaudaraan dan kekeluargaan. Biarlah kita bisa saling bercerita dengan hangat. Perjamuan terakhir. Ya, tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah perjamuan makan terakhir. Oleh karena itu, jadikanlah kehangatan di rumah sebagai momen yang terakhir. Seolah-olah besok mungkin kita tidak dapat lagi melakukannya. Oleh karena itu, lakukanlah sekarang. Lakukanlah saat ini untuk menyatakan kasih Allah di dalam rumah kita.